teman-teman, welcome back to our channel. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang buku belajar yang paling susah menurut aku selama jadi santri di Gontor, dan buku yang paling aku sukai selama jadi santri di Gontor. Jadi buat teman-teman yang penasaran apakah buku di Gontor ini menggunakan bahasa Arab full, menggunakan tulisan Arab yang tanpa harokat, atau menggunakan bahasa Arab pegang, atau menggunakan bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu dan klik juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi mengenai video terbaru dari kami. Oke, langsung saja. Yang pertama, ini dia pelajaran tersulit menurut aku, yaitu ilmu shorof. Apa sih kak pelajaran shorof itu? Jadi ilmu shorof ini hampir sama kayak grammar dalam bahasa Inggris, tapi ini dalam bahasa Arab yang fokus pada perubahan bentuk kosakata bahasa Arab, terutama dalam bentuk mufrad atau dalam grammar biasa kita sebut dengan singular. Nah, biar ada gambaran sedikit, di sini saya mau ngejelasin salah satu bab di pelajaran ilmu shorof ini, yaitu Abwabul Mujarrad. Di sini ada tulisan al-amsila, yaitu artinya contoh. Di sini ada 7 contoh. Yang pertama ini ada nasoro yang suruh, yang kedua ada doroba yadribu, yang ketiga ada fataha yaftahu. Untuk kata yang pertama itu disebut dengan fi'lun madhi, sedangkan kata berikutnya itu disebut dengan fi'lun mudhari'. Fi'lun madhi di sini dalam grammar kita bisa sebut sebagai dengan past tense atau kata lampau, sedangkan fi'lun mudhari' bisa kita sebut sebagai continuous tense jika dalam grammar, atau kata yang sedang dikerjakan sekarang. Contohnya pada nomor 2 di sini ada kata doroba yadribu. Doroba di sini artinya memukul, sedangkan yadribu di sini artinya dia sedang memukul. Next di bagian bawah ada tulisan al-basu. Artinya di sini ini akan dijelaskan penjelasan dari contoh yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi misalkan kalian ingin tahu penjelasan dari contoh, kalian bisa langsung aja baca di bagian al-basu. Dan di sini aku mau membaca sedikit penjelasan pada bagian al-bahsu. Al-af'alu al-madiyah asitatul ula salasia mujarodah wa awalu kullu minha maftu wa amma saniya fa wa imma maftu wa imma maksur wa imma matmum. Jadi di sini jelasin kalau nomor 1 sampai nomor 6 pada contoh ini merupakan contoh al-mujarrad yang terdiri dari 3 huruf. Misalnya pada contoh nomor 2 doroba. Di sini terdiri dari 3 huruf, yaitu ada do, ro, dan ba. Lalu pada setiap awal kata di sini juga diawali dengan harokat fathah, sedangkan pada huruf yang kedua di sini bisa berharokat fathah, berharokat kasroh, dan berharokat doma. Wa yu'khadhu minal amsila anal harfus sani fil madhi idza kana maftuhan kana hadzal harfi fil mudhari' madhmuman aw maksuron aw maftuhan. Dan di sini juga dijelasin pada saat fi'lun madhi apabila huruf yang kedua ini berharokat fathah, maka pada saat fi'l mudhari huruf yang kedua ini bisa berharokat kasroh, berharokat doma, ataupun berharokat fathah. Jadi intinya di ilmu shorof ini kita jadi tahu kapan dia berharokat fathah, berharokat doma, berharokat kasroh, dan perubahan kata itu bagaimana. Next, pelajaran tersulit kedua yaitu ada usul fiqh. Jadi selain belajar fikih, kita juga belajar usul fiqh dan kaidah fikih. Dan masih sama di sini menggunakan bahasa Arab full dengan tulisan Arab gundul. Lalu pelajaran usul fiqh ini apa sih kak? Jadi pelajaran usul fiqh ini kita mempelajari tentang metode dan tata cara untuk mendapatkan hukum syariah dalam Islam berdasarkan dalil syar'i seperti Al-Quran dan hadis. Sedangkan ilmu fikih ini bisa dinyatakan hasil dari usul fiqh. Biar gak bingung, di sini saya akan memberi salah satu contoh dari buku ini. Qaulu ta'ala aqimus sholah. Jadi dalam ayat Al-Quran terdapat ayat yang berbunyi aqimus sholah, yang artinya dirikanlah sholat.
Dan penjelasan di sini wabayanahu anna jumlatul aqimu fi'lun amr wa kullu amri liwujubi fayakunu aqimus shalah amron wujubi iqamati shalah. Jadi kata aqimu di sini adalah kalimat perintah. Dan setiap perintah dari Allah ini adalah wajib untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, di sini aqimus shalah berarti kita diwajibkan untuk menunaikan sholat. Jadi hukum sholat ini adalah wajib untuk semua umat muslim. Next, ada pelajaran yang paling aku suka, yaitu pelajaran hadis. Dan ini adalah kitab Bulughul Maram yang merupakan salah satu buku hadis yang kami pelajari. Seperti dengan buku-buku lainnya, di sini penjelasan dan pembahasannya juga menggunakan bahasa Arab dan tulisan Arab full. Alasan aku menyukai pelajaran hadis ini karena aku jadi mempelajari dan jadi tahu juga bagaimana sih hukum-hukum syariah dalam Islam berdasarkan hadis yang sudah dipelajari. Selain itu, kita juga bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Di kitab Bulughul Maram ini, kita mempelajari banyak bab dimulai dari kitab Thaharah yang membahas tentang cara mensucikan, dimulai dari airnya, bagaimana cara membasuh tangan, wudhu, tayamum, dan bagaimana cara mensucikan setelah menstruasi. Lalu ada juga kitab sholat, ada bab zakat, puasa, haji, bagaimana perdagangan, kemudian bab nikah, dan masih banyak lagi. Dan biar ada gambaran, di sini aku akan membaca salah satu hadis di kitab Thaharah, yaitu tentang mensucikan di bab miyah atau di bagian air. Ini adalah hadis pertama di kitab Bulughul Maram ini yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dan untuk penjelasannya ada di bagian bawah dan pastinya menggunakan bahasa Arab full. Dan jika kalian lihat di sini terdapat angka-angka kecil yang merupakan kode untuk penjelasan yang ada di bawahnya. Misalnya pada hadis yang pertama ini terdapat angka 2 kecil. Artinya penjelasan hadis ini terdapat pada nomor 2 di bagian bawah. Di sini dijelasin kalau air laut ini merupakan air yang dapat untuk mensucikan dan hewan yang mati dalamnya pun halal untuk dimakan. Kalian tidak perlu khawatir kalau kalian tidak paham dengan pelajaran yang menggunakan bahasa Arab dan tulisan Arab full ini, karena ustadz dan ustadzanya ini akan menjelaskan kembali menggunakan bahasa Arab yang mudah dipahami oleh kita. Oke deh teman-teman, jadi itulah buku pelajaran yang paling aku sukai dan buku pelajaran yang paling susah menurut aku selama jadi santri di Gontor. Buat teman-teman yang penasaran atau masih bingung, silahkan komentar di kolom komen. Dan jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan klik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.